Tidak, Raja Bangsawan tetap pada prinsipnya ya. Bunda Tessa tidak terima, bye-bye, lo pergi aja, jangan depan gue. Ya. Tetap saya dukung Niki, tapi kalau yang benar saya benarkan, yang salah saya salahkan. Protes kan bahwa kamu seperti katanya temanku begini. Loh, enggak dong. Saya itu tidak mau menjadi teman yang menjerumuskan. Ya kan? Kalau misalnya saya bilang, saya teman gitu. Saya atau kalau bukan teman, tapi saya mendukung Niki, tapi saya bilang, dan Niki lu labrak aja tuh JPU, lu labrak aja itu pengadilan. Woi JPU sialan, kemana ada teriak begitu tuh, nggak tahu gue, tapi kayak waria-waria gitu kan. Terus ada yang kasih gini juga. Lah, masa gue suruh sini kita begitu? Nggak sekalian gue suruh Bang Fahmi naik aja lu ke atas meja kayak si pengacara halu-halu itu siapa tuh. Jadi kita boleh jadi teman, tapi kita tetap tegak lurus. Jangan menjerumuskan teman kita. Dari awal, Mbak, udah denger kan? Dari 2 bulan lalu sebelum Hotman Paris bilang, saya udah bilang, Nikita lu harus sopan, ya, ambil hati hakim, ambil hati JPU, ya kan? Jangan lu huru-hara di situ, ya. Karena hakim itu dia itu memutuskan keputusan ketok palunya itu selain dia melihat teoritis dan praktek, dia juga memutuskan itu pakai hati. Namanya juga manusia, gitu kan? Nah, tapi huru-hara ini terus terjadi, bahkan sampai Nikita itu nunjuk-nunjuk si JPU, ya kan, muka lu operasi aja, ya kan, muka lu pakein kosmetik apa begitu. Nah, hakim juga dilawan kemarin, jadi sekarang saya udah nggak berani lagi bilang bahwa Nikita itu bisa diringankan. Kalau awal-awal kan saya bilang Nikita itu bisa diringankan tapi nggak bisa dibebaskan. Tapi dengan adanya huru-hara ini, apalagi fans-fans alaynya itu teriak-teriak, udah ini kayaknya nggak mungkin. Seperti ada 7 pengacara artis yang kasih tahu saya sama 2 jenderal itu kasih tahu saya berdasarkan asumsi mereka, ya kan, kita nggak bisa bilang pasti, ya kan, tapi ini asumsi. Tapi asumsi para pengacara dan asumsi para jenderal yang melihat kasus ini, mereka kan orang sekolahan, ya kan, mereka itu menyimpulkan sesuatu pasti udah lihat sejarahnya dong. Nikita bisa jadi divonis 15 tahun, tuntutannya 10 tahun dan ancaman hukumannya 20 tahun ya. Jadi saya dengar dari media 20 tahun, tapi setelah saya total tuh ada 3 pasal itu ternyata 30 tahun. Nah, itu ancamannya. Tuntutannya diperkirakan nanti bisa 15 tahun karena ada huru-hara ini. Nah, vonisnya ya biasa kan kalau nggak 2/3 setengah ya. Nanti menjalaninya ya setengahnya begitu. 3 pasalnya apa sih tadi? ITE, terus pemerasan, TPPU. Gini, kan kamu kan udah ngobrol lagi nih sama Tessa ya kan? Ada nggak kamu kasih gambaran ke dia atau begitu pun sebaliknya, gambaran baiknya begini, kalau kamu baiknya begini? Iya. Ada, kita sering tukar pikiran. Nah, sekarang itu Mbak Tessa agak kecewa sama Doktif. Nah, karena kan selama ini Doktif itu kan mereview gitu. Ternyata produknya itu ditarik. Kalau nggak salah 4 ya. Nah, terus Doktifnya baper, tersinggung. Kemarin dia komen di akun-akun saya nggak tahu di mana, terus ngetik ke saya, cuman saya nggak mau nanggapin lah, namanya juga, masa saya nanggapin mama, saya nggak mau lah gitu kan. Nah, jadi si Mbak Tessa agak kecewa, selama ini dia selalu membela Doktif, tapi ternyata ada yang ditarik. Nah, Doktif menyanggah kalau itu produknya bukan overclaim, tapi hanya ditarik BPOM. Loh, kita sebagian orang, walaupun kita orang yang tidak mengerti skincare, siapapun yang mendengar produk seseorang itu ditarik, pasti kita langsung asumsinya overclaim atau ada zat berbahaya. Berarti nggak salah dong. Terus kenapa kok bisa ditarik begitu? Kalau ada penjelasan di balik layar atau di balik ini itu, ya udah, kita harus ketemu, ya kan? Tapi kan semua masyarakat ketika mendengar, oh ini produknya ditarik oleh BPOM, pasti pertama kali, ya kan, yang ada di otak masyarakat pasti ada zat berbahaya. Benar apa benar? Nah, terus saya nggak nanggapin Doktif gitu ya. Saya juga nggak mau mojokin dia. Cuman saya hanya menjabarkan fakta karena saya nggak ada masalah sama dia gitu. Jadi menurut saya Doktif jangan baper lah kan. Maksud gua gini, ini kan dunia entertainment ya kan. Setiap orang bebas untuk memaparkan pendapatnya ya kan. Setiap orang bebas untuk menyimpulkan sesuatu. Ya simpel aja sih Doktif. Hidup itu ada 2. Lu kalau terkenal mau jadi artis siap dikomentari. Lu nggak mau dikomentar, lu jadi orang kantoran, nggak ada yang kenal, lu nggak ada yang kasih komentar. Betul apa betul? Nah gitu. Jadi
saya juga dikomentari sana sini juga ya udah gitu, namanya kita hidup di dunia entertain. Jadi kalau buat Dokti saran saya, kalau misalnya ada yang ngata-ngatain Dokti, baik itu netizen, baik itu sesama entertainer, ya intinya gini, kalau sudah menjadi orang yang dikenal masyarakat harus siap di pro dan kontra. Kalau tidak mau di pro dan kontra, kerja di kantor, nggak ada yang kenal. Nah, artinya untuk Niki ini sendiri kan sudah melaporkan juga dugaan JPU ini ke KPK. Saya dukung tuh. Nah, ini berita babak baru ya? Ya. Gimana katanya? Gimana nih Kak Adek ketika mendengar oke Kak Niki rekaman itu ke KPK? Ya, saya sangat mendukung Nikita Mirjani melaporkan JPU dan hakim ke KPK. Tapi ingat, bisa jadi bumerang. Nah, bisa jadi bumerang. Ada tapinya gitu. Jadi gini, kalau Nikita memang punya bukti kalau JPU dan hakim itu disogok, maka laporkan ke polisi, ke KPK, oke? Tapi nanti kalau jadi saya tidak tahu ada bukti apa di balik layar. Saya nggak tahu ya. Yang saya tahu adalah bukti yang dipaparkan Lucinta Luna di media sosial. Ya, kenapa? Karena netizen ngetik-ngetik, Kak itu lihat tuh Lucinta Luna bocorin ini. Nah, kalau cuman buktinya seperti itu tidak kuat, ya kan? Sekarang katanya itu kakak iparnya Reza Gladys, kakaknya Mufid atau Heni Segara. Nah, sekarang gini, itu kan hanya teleponan sama netizen alay. Saya nggak tahu, katanya ada netizen yang laporkan itu, ya kan? Nah, sekarang gini, pertama itu netizen yang ngarang-ngarang bisa dilaporkan, ya kan? Karena datanya dari dia. Kedua, kalau nanti kakaknya Mufid bilang gini pas dilaporkan, oh iya Pak, itu hanya bercanda-bercandaan saya doang, itu karangan saya. Kenapa kamu ngarang-ngarang begitu? Kalau ditanya pihak kepolisian, iya, soalnya supaya saya tebar pesona aja, biar saya kelihatan hebat di mata netizen kalau saya bisa mengontrol kepolisian, bisa mengontrol hakim. Ternyata pada faktanya saya tidak melakukan itu, Pak. Bahkan adik ipar saya dan adik kandung saya tidak tahu. Nah, gugur kan? Jadi nanti urusan kepolisian samanya si kakaknya si Mufid sama Reza nggak tahu apa-apa, berarti nggak ada dong aliran dana ke JPU dan hakim. Itu satu. Kedua, kalau tidak ada data transfer, kalau tidak ada video pertemuan antara hakim dan dokter Reza Gladys menyerahkan duit itu, tidak ada data transfer, tidak ada oh iya memberikan 20 miliar, ada rekamannya, ada videonya, atau ada chattingan antar hakim JPU dan Reza Gladys sekeluarga. Pak, duitnya udah saya transfer, rekeningnya di sini. Tidak ada. Hukumannya Nikita kalau nggak dilaporkan balik sama pengadilan, hukuman dia bisa meroket. Nah, makanya hati-hati juga. Kalau cuma chattingan kan bisa diedit. Kecuali kalau orang IT mau turun, oh iya nih chattingan begini. Tapi kalau chattingan yang di Lucinta Luna yang dipajang Lucinta Luna itu tidak menguatkan kalau JPU dan hakim itu menerima suap, ya kan? Tapi saya bilang, saya menilai hanya yang tertera di media. Kalau misalnya si Bang Fahmi punya bukti ini ono kucur, ya saya nggak tahu dong. Itu kan nanti urusan mereka sama penyidik sama KPK gitu. Tapi kayak nggak sih dengan suara rekaman itu benar adanya atau memang itu sengaja memang buat-buat? Karena saya tidak tahu suara aslinya kakaknya Mufid, ya bisa jadi bisa benar, bisa enggak begitu. Tapi zaman sekarang kan ada AI juga. Cuman ya kalau Nikita nekat melakukan ini, ya kalau nanti dia dituntut balik sama ini, kalau hakim sama JPU ya nambah lagi, kasusnya sama Bang Rasman juga naik, ya kan? Terus jadi kalau saran saya ke Bang Fahmi, Bang fokus dari awal kan saya bilang kan Mbak, fokus aja, buktikan nih kita tidak memeras. Udah lu nggak usah kesini gini. Pakai orang demo lagi, katanya bocor lagi, bayarnya 85.000, ya kan? Nasi bungkus 3 bungkus sudah habis gitu. Nah itu kan apalagi JPI dikatain Sister Hong, ya kan? Kurang mirip sih, cuman mirip di mata doang kali ya gitu. Iya, mungkin satu ini ya, mungkin satu ras ya. Halo Mbak JPU, nama Mbak siapa? Sister Hong bukan? Oh Mbak Indah ya, orang Batak, Madura. Saya juga orang Medan, tapi saya orang Melayu, bukan Batak. Nah, jadi
saran saya sama Bang Fahmi, fokus aja ke kasusnya, jangan melebar ke sana sini, jangan melebar. Nanti nih kita ponis 20 tahun, kasihan anaknya 3, ya kan? Namanya kita di penjara, kita kan di penjara, kita nggak bisa kerja kan, pemasukan pasti kurang. Apalagi kalau udah nanti di penjaranya lama di atas 5 tahun, orang udah lupa. Orang, Bang Pablo, happy birthday, wish you all the best. Nah, jadi kasihan nih kita nanti keluar udah susah lagi dia personal branding jadi artis kan, orang udah pada lupa begitu. Jadi saran saya kalau sini udah dibawa KPK harus terima konsekuensinya begitu.